Karena dari 26 itu sudah sangat harus kita selamatkan karena jumlah gangguan jiwa di 50 kota itu sudah di atas rata-rata nasional. Mohon maaf, malah mereka tidak tahu dengan dirinya dan termasuk pakaian tidak selai benang pun ya. Itu diasingkan atau ada 4 orang. Karena bagaimanapun semua stakeholder harus berperan di sini ya Pak ya. Karena ini adalah kasus HAM ya, yang harus kita atasi tentunya. Dan ini di ranah Minang loh ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Dun Sana Sumbar Time dimanapun berada. Kembali hari ini bertemu bersama Ihsan di sini di program Cari Toloma, yaitu program yang insya Allah mudah-mudahan mengedukasi, menginspirasi, dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan seperti biasa, kita selalu menghadirkan narasumber ataupun tokoh yang akan kita wawancarai, yang akan kita ajak untuk ngobrol seputar tentang yang mudah-mudahan bahannya ini adalah tentang aksi sosial yang cukup viral dan fenomenal di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Saat ini Ihsan sudah bersama Bapak Ferizal Ridwan, Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota periode 2016 hingga 2021. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Udah lama tidak berjumpa ya Pak ya? Lah jarang Mas Hugo. Lah jarang Mas Hugo. Dan kemarin di part 1 sebenarnya sudah kita mulai tag-nya ya Pak ya tentang aksi sosial ini bersama Bang Dodi, dan kita lanjutkan obrolan kemarin seputar tentang paksa, yaitu Palanta Aksi Kemanusiaan dan Sosial, yang mana Bapak Buya ya, Pak Ferizal Ridwan yang biasa akrab dipanggil Buya, merupakan founder ataupun pendiri dari paksa ini. Dan kita lanjutkan obrolan kemarin. Mungkin kalau secara garis besarnya kemarin sudah dijelaskan ya Pak ya. Iya. Dan saat ini kita lebih membahas teknis dari paksa atau kegiatan sosial ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan alur dari kegiatan ini. Kemarin Ihsan juga sudah sempat nonton. Ternyata ini dikhususkan kepada para apa istilahnya, korban orang gangguan jiwa. Orang gangguan jiwa itu dia. Nah, kira-kira alurnya seperti apa Pak? Sehingga bisa menemukan orang-orang ini, dan setelah ditemukan kita antarkan ke orang yang bisa menghandle begitu. Ya, kegiatan paksa sebagaimana namanya, yaitu dikhususkan untuk kegiatan kepedulian terhadap orang-orang yang berkenaan dengan kemanusiaan dan sosial. Betul. Jadi tidak saja kepada gangguan jiwa, tapi ke seluruh persoalan sosial yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, kebetulan untuk program yang satu ini adalah program yang kita khususkan dalam yang bertemakan memanusiakan manusia. Jadi memerdekakan orang gangguan jiwa atau mental. Betul. Nah, jadi ada program itu, dan tentu sebagaimana yang telah kita lakukan dan kita awali dari 2 tahun terakhir ini, kita juga telah melakukan misalnya memfasilitasi, mengantarkan dan mengobat atau termasuk merehab mereka dalam gangguan jiwa. Kita menemukan di Kabupaten 50 Kota ini, sebagaimana yang kita juga sampaikan, menemukan 26 orang yang tengah dipasung, dirantai, ataupun mereka yang di kerangkeng. Oke, Nah, ini alasannya kenapa bisa dipasung dan di kerangkeng? Maksudnya berarti ada latar belakangnya ya Pak? Ya, karena gangguan jiwanya itu mereka dipasung disebabkan umumnya, mohon maaf, oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Jadi ada yang mereka dipasung itu sudah berapa tahun, ada yang untuk
yang memeliharanya tidak ada. Jadi ada seperti yang di Kota Tinggi itu, orang gangguan jiwa itu dipelihara oleh orang tua yang sudah berusia 84 tahun, sudah pikun, dan juga oleh ayah tirinya yang usia 79 tahun. Oke, jadi mereka nggak bisa untuk menjaganya istilahnya. Ya, jaminan hidup atau jaminan kesehatan termasuk biaya menafkahi itu mereka sulit. Sementara program-program pemerintah ini juga mohon maaf abai terhadap itu, terutama tentu seperti mereka gangguan jiwa ya, mungkin tentang BPJS. Jangankan BPJS, KTP-nya mereka belum direkam. Nah, jadi justru itu tentu secara administrasi pemerintahan kependudukan mereka sudah absen ataupun luput dari pantauan sentuhan pemerintah. Jadi radarnya nggak sampai begitu ya Pak ya? Ya, artinya sentuhan program-program pemerintah tidak. Jadi kita ini adalah sebuah komunitas yang peduli terhadap kemanusiaan dan sosial itu menemukan itu di lapangan, dan kita coba mencari jalan solusi, dan alhamdulillah tahun lalu kita bekerja sama dengan Yayasan LKS Aulia Rahma di Lampung. Di Lampung. Ya. Nah, ini ceritanya gimana Pak? Kan kita di Sumbar nih. Apa bisa bekerja sama dengan LKS di Lampung begitu? Kebetulan LKS Aulia Rahma Lampung itu mereka merupakan sebuah yayasan panti di mana tempat pengobatan, terapi dan rehabilitasi terhadap orang gangguan jiwa. Jadi kita pernah melakukan kunjungan kerja ke situ sewaktu menjadi wakil bupati. Kita lakukan, dan kita sudah lama kenal dengan pihak pengelolanya, dan pihak pengelola ini seorang dokter yang juga di rumah sakit jiwa di Lampung. Jadi satu-satunya untuk di Sumatera yang ada untuk rehabilitasi, yang paket rehabilitasi, pengobatan dan sekaligus dengan terapi, termasuk untuk bagaimana menyalurkan usaha ataupun minat dari gangguan jiwa setelah pasca dia stabil, itu adanya di Lampung. Oke, berarti luar biasa ini jaringannya Bapak Buya ini, Dunsana Cerita Rumah, karena memang ternyata ini persoalan yang bukan main-main ya Pak ya? Itu Bapak sendiri kan pasti punya tim ya, sudah 2 tahun bergerak, ada timnya, berarti tim menelusuri ke tiap-tiap daerah untuk mencari kasus-kasus seperti ini. Kita ibarat air mengalir. Artinya kegiatan paksa ini kita jadwalkan itu per minggu, ya, per minggu untuk menyantuni anak yatim, keluarga kurang mampu, termasuk orang tua jumbo dan orang tua jumbo terlantar. Jadi kita temukan ada laporan ataupun masukan dari masyarakat, mohon dibantu atau gimana, dan setelah kita kunjungi ke rumah-rumah dalam rangka membagi sembako atau kasih santunan dan sebagainya, itu kita temukan di lapangan. Nah, dengan jumlah ditemuan di lapangan itu, ya tentu kita cari solusi yang kita lakukan ya dengan kerjasama secara organisasi dengan LKS Aulia Rahma, dan juga kita mengirim. Tidak saja kita mengirim ke Aulia Rahma, kita merekomendasikan ataupun kita yang langsung mengantarkan ke rumah sakit Bukit di Padang, ya, ada yang itu melihat dari kondisi lapangan. Berarti khusus untuk gangguan jiwa memang adanya di Lampung, begitu ya Pak ya? Ya, untuk paket yang seperti itu hanya di Lampung. Tapi kalau di Padang itu rumah sakit, arti rumah sakit jiwa. Di pengalaman kami membawa orang gangguan jiwa ini adalah di saat kita mengantar, ya, tahu di rumah sakit diwawancarai. Nah, kalau hebat lo nyo menjawab pertanyaan daripada awak yang mantan, nyo kecen besok yang gilo kok dambo deh Pak, jangan sama bawa kan jangan. Jadi itu tidak diterima, gitu. Artinya karena mungkin keterbatasan jumlah dan lain sebagainya, itu pengobatan. Walaupun sebetulnya di rumah sakit Padang itu ada juga pantinya sebetulnya, tetapi terhadap mereka-mereka yang tidak ada waris lagi. Betul. Berarti intinya sekarang yang lebih proper itu ada di Lampung. Karena kita nggak main-main ya Pak ya? Ya, kalau di Lampung itu dia punya kerjasama dengan rumah sakit jiwa. Di situ ada ya paket yang 4 tadi, yang kami sebutkan tadi, dan dia sudah punya 2 lokasi yang total
total orang gangguan jiwa yang waktu kami terakhir ke situ jumlahnya lebih kurang 300 lebih orang. Ramai sekali Pak. Sementara kita yang ke situ ke Aulia Rahma sudah mengirim 8 orang. 8 orang. 5 sudah ke Bali dan tengah yang insya Allah nanti besok kami jemput itu 3 orang dan kita antar 7 orang lainnya. Oke, itu kami juga sudah dapat kabar ternyata Bapak bakal ngirim 7 orang dan menjemput 3 orang di sana. Ya. Nah, itu 7 orang ini dari mana saja Pak? Yang 7 ini mereka yang betul-betul dirantai atau dipasung ya Pak ya? Ya, dirantai dipasung ya. Mohon maaf, malah mereka tidak tahu dengan dirinya dan termasuk pakaian tidak selai benang pun ya. Itu diasingkan atau ada 4 orang ya, itu di Koto Tinggi, si Rahmat. Yang kedua si Eki namanya di Koto Tengah Bukit Barisan. Bisa potong dulu. Sampai ke nama-namanya hafal Pak Buya ini. Kalau ya harusnya kita hafal. Yeah. Kalau nggak hafal namanya tentu gimana kita mau membawanya nanti kan gitu. Itu mereka tengah ya. Yang kedua, ketiga itu Rudi ya, di sungai Tanjung Harus ke Kabu dan Pak Yen di Sungai Kembuyang. Itu mereka tengah dipasung hari ini. Atau dirantai hari ini. Sementara 3 lagi yaitu di Batu Bolang. Di Batu Bolang ini dia tidak, mohon maaf, tidak terawat ataupun berkeliaran dan meresahkan masyarakat. Sebab itu ada di Pilubang ya. Pilubang juga kemarin 3 hari yang lalu kami datang ke situ, beliau tengah diikat baik kaki maupun apa. Alhamdulillah waktu kami ke situ saya minta sebagai keluarga untuk dilepaskan. Dan perkembangan tadi pun kami ke rumahnya, perkembangan cukup baik sehingga dia bisa berkomunikasi yang baik, namun kita tetap akan bantu dia. Siap itu nanti ada di Tanjung Gadang ya, di Halaban di kampung saya itu masih generasi muda Enggi ya. Itu saya kira hal-hal yang mereka yang berusia muda dan masih ada harapan ini yang perlu sekali harus cepat kita melakukan penanganannya. Jadi prioritas. Ya. Sementara yang 3 yang dijemput yaitu Dede dari Sari Lama, si Ilmi ya, yaitu di Mae dan Sial di Tanjung Gadang dari Sabalaban. Berarti itu sudah sembuh 3 orang itu. Yang 3 itu malah kami kontrol ataupun kami 1 kali sebulan itu selama mereka di situ kami datangi, kami karena kita harus, mohon maaf, harus bayar itu 100.000 per hari, paket kita 3 juta 1 bulan. Luar biasa. Dan inilah yang per bulannya kita antarkan, kita komunikasikan bagaimana perkembangan pasien yang kita antarkan. Tentu ini luar biasa Pak Buya, banyak orang yang diselamatkan dan ini butuh banyak biaya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Siapa aja sih? Tentu saja secara pribadi pasti Bapak banyak mengeluarkan ya. Untuk donatur lainnya kira-kira siapa saja, bagaimana teknisnya Bapak, atau barangkali ada Dunsana Sumbar Time yang pengen donasi, itu alurnya seperti apa Pak? Ya, tentu dari program-program yang kita lakukan memang melalui jaringan kita, teman-teman, kerabat, sahabat yang kita ajak, kita ketuk hatinya untuk memberikan donasi, zakat, wakaf ataupun sedekah. Ya, kita ada berapa lebih dari insyaallah 1.000 orang. Ya, kita selalu laporkan perkembangan ataupun apa, dan kita juga lakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten, baik itu ke DPRD maupun ke Basnasnya yang juga mesti ikut bertanggung jawab. Tetapi tentu dalam hal ini bagaimana kita menghilangkan kezaliman pemerintah terhadap mereka, karena dalam Undang-Undang 18 2004 itu sebetulnya terhadap mereka yang dipasung gangguan jiwa itu adalah berpotensi kepada pelanggaran HAM berat oleh pemerintah. Jadi kealfaan itulah yang kita coba untuk bagaimana mencairkan dan bisa
kita sama-sama satu usaha kaki untuk berjuang untuk bagaimana menyelamatkan generasi. Jadi ini betul-betul kolaborasi ya Pak ya? Harusnya Mulai begitu, dari tapi sampai hari ini belum ya, namanya pemerintah sampai tadi belum ada jawaban. Tapi mudah-mudahan nanti di dalam waktu berjalan. Namun insya Allah apapun yang terjadi kita akan tetap lanjutkan program ini karena dari 26 itu sudah sangat harus kita selamatkan karena jumlah gangguan jiwa di 50 kota itu sudah di atas rata-rata nasional. Ya, yaitu dengan jumlah 924 orang gangguan jiwa di 50 kota. Jadi 70%-nya itu terlantar, artinya diperbiarkan. Jadi inilah program kita untuk bagaimana kita melanjutkan ataupun harus mengentaskannya. Berarti sejauh ini kontribusi pemerintah belum terlalu maksimal dong Pak? Ya sebetulnya ini peluang kita masuk karena adanya kealfaan mungkin oleh pemerintah ataupun oleh dinas yang kesehatan maupun sosial yang selama ini saya lihat hampir tidak ada mereka menganggarkan untuk itu. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu yang di sana bisa mendengar ya Pak ya? Ya mudah-mudahan tentu ketepanggilan jiwa lah. Nah, kalau ini tidak ada ketepanggilan jiwa tidak akan bisa untuk peduli. Ya betul. Karena bagaimanapun semua stakeholder harus berperan di sini ya Pak ya. Karena ini adalah kasus HAM yang harus kita atasi tentunya. Dan ini di ranah Minang loh ya Pak ya. Ranah yang mengagungkan tentang keagamaan, tentang bagaimana kita hablum minallah, hablum minan nasnya, dan ini adalah hablum minan nas ya Pak ya? Betul. Oke. Dan Dunsana Cerita Ulama hari ini merupakan hari yang luar biasa karena kita bercerita tentang kegiatan sosial. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada dari Dunsana Cerita Ulama ataupun Sumbar Time yang ingin memberikan donasi, itu kira-kira bisa disampaikan Pak alurnya seperti apa? Ya, hari ini mungkin karena kita bersifat komunitas ya, belum bentuk yayasan, memang kita tidak membentuk yayasan ya. Kita semacam pelanta, tempat berkumpul orang-orang yang peduli, yang sehobi ataupun orang-orang yang panggilan jiwanya untuk hal-hal pengentasan persoalan sosial ya. Jadi namanya pelanta sosial. Jadi mereka juga punya organisasi masing-masing dan ini jadi dipersilakan saja apakah nanti melalui yayasan yang dimiliki oleh misalnya Pak Hafnizal ya, ini mempunyai yayasan Haji Rasul, ada yang lain seperti kami mempunyai yayasan YPP PDRI sama Kata Malaka dan sebagainya, itu silakan. Nah, itu sebetulnya, dan untuk eksekusi ataupun untuk penyalurannya nanti tentu bisa kontak langsung kami. Jadi kita tidak membuka nomor rekening tertentu ya, dan paling tidak ya bisa jadi langsung kepada orang-orang gangguan jiwa ini untuk membantunya silakan, atau mungkin untuk khusus pemugaran rumahnya, atau ini khusus untuk masa depan anak-anaknya, sebab di antara mereka tuh ada yang punya anak ya, malah mohon maaf anaknya itu tentu masih dalam bersekolah ya, tentu jangan nanti mereka anak-anaknya terputus atau malu dan lain sebagainya. Berarti Pelanta Aksi Kemanusiaan dan Sosial ini juga sebagai fasilitator Pak ya, apabila ada yang ingin memberikan donatur seperti itu, donasi maksudnya. Dan Pak Buya, kira-kira kan tadi Bapak cerita bahwasanya Bapak ternyata tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga ikut terjun ke lapangan sampai nama-nama dari para orang gangguan jiwa ini Bapak hafal gitu. Jadi pasti punya pengalaman di lapangan. Apakah dikata-katai misalnya kan, atau ya banyak pengalaman. Mungkin bisa cerita sedikit di sini. Ya, sebetulnya kendala di kegiatan ini sebetulnya sangat banyak, tapi yang penting tergantung dari niat kita, keikhlasan. Mohon maaf, saya pernah diperiksa oleh Kejaksaan Kepolisian dulu untuk urusan khusus Buyong Amai. Pernah Buyong Amai yang keluar di Metro TV. Ada pihak-pihak lain yang menyatakan bahwa Buyong Amai ini mendapat bantuan dari Bu Mufidah, dapat bantuan dari Metro TV miliaran-miliaran. Nah, jadi belajar
kita dari situ, tentu tidak mungkin karena oleh sebab benturan itu kita menghentikan kegiatan-kegiatan sosial. Tidak mungkin. Makanya saya melalui kami melalui wadah Palanta ini, silakan siapa mau terjun langsung silakan, kami hanya memfasilitasi. Kalaupun dana itu tidak ada, ya kami selalu dan sering sawu ayam dan diri ya dengan kocek sendiri. Tapi alhamdulillah pengalaman kami sepanjang kita ikhlas dan selalu berbuat baik, tidak takut untuk bersedekah, ternyata Allah Subhanahu wa taala selalu menambah, dan sampai hari ini merasa kita tidak punya kekurangan. Gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau pahitnya dan banyak ya. Banyak malah ada yang dianggap sebagai memperdagangkan orang. Ada di antara pemerintah nagari, mohon maaf, dia tidak mau mendatangani rekomendasi. Izin tidak mau. Akhirnya kami harus berulang meyakinkan dan sebagainya. Ada yang menganggap ini lebih kepada politik karena ini tahun-tahun politik. Ada yang menganggap ya artinya semacam mencari-cari kesalahan pemerintah. Mohon maaf, kita bukan tandingan pemerintah, bukan pula kita sebagai lembaga yang barangkali untuk mencari-cari kelemahan itu. Karena murni ya, mohon maaf, ini karena panggilan jiwa, dan ini adalah sebuah kegiatan, dan saya secara pribadi tidak hanya di tahun-tahun politik ini untuk melakukan itu, malah kami secara pribadi itu sejak tamat SMA sudah menekuni ini. Karena memang kalau boleh jujur, Dunsana Cerita Ulama, Ihsan sendiri sudah tergabung di grup ini sudah cukup lama, tapi mantau-mantau aja Pak. Belum pernah nanti ikut berdonasi. Oke, Dunsana Cerita Ulama, kita sepertinya sudah sampai di penghujung acara ya, karena memang kalau misal terlalu lama nantinya kita kehabisan waktu, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan penting bisa dituliskan nanti di kolom komentar, nanti bakal kita coba jawab, dan tentu dengan koordinasi bersama Pak Buya. Dan Pak Buya, sampai saat ini kita bicara data. Sudah berapa, kan sudah 2 tahun berjalan, sudah berapakah orang yang terbantu, baik itu di orang gangguan jiwa maupun di segmen lain kayak panti jompo dan lain sebagainya. Kira-kira sampai saat ini sudah berapa orang yang merasakan dampak dari kehadiran paksa ini? Kalau khusus untuk gangguan jiwa, ya yang ke dalam secara baik itu ke Lampung maupun kita fasilitasi ke Bengkulu dan ke Padang, itu sudah 14 orang. Ya ditambah 10 yang 3 dan yang akan kita antarkan 7 ya. Itu yang gangguan jiwa. Sementara sebetulnya banyak seperti beasiswa. Nah, beasiswa untuk S1, S2 ataupun sampai S3. Jadi jumlahnya kami kurang hafal karena kita mempunyai kelompok-kelompok tertentu karena ini dalam satu Palanta. Dan kita juga ada program rehabilitasi ataupun rehab rumah, membuatkan rumah untuk mereka. Kalau rumah itu sudah 26 yang tersebar di 50 kota, dan paket baik itu paket sembako itu sudah lebih dari 1.000 paket, 1.200-an paket. Tentu ini butuh banyak tim ya Pak. Kira-kira sudah berapa orang anggota tim yang ikut serta di paksa ini Pak? Maksudnya anggota komunitas lah. Ya, anggota komunitas saya kira itu lebih yang aktif, yang aktif itu 300 orang. 300. Tetapi di antara itu mereka yang donatur resmi ataupun yang sering kita mintakan donasinya, zakatnya dan sebagainya, itu lebih dari 1.000 orang. Jadi sebetulnya ini sudah mengalir, sudah melakukan kegiatan, dan ini yang kedepannya yang perlu kita lebih profesionalkan. Yang artinya mungkin insya Allah nanti ke depan ini kita akan bentuk atau kita jadikan betul paksa ini sebagai
yayasan, dan kami ingin yayasan itu membangun panti rehabilitasi gangguan jiwa dan orang tua telantar. Oke, punya sendiri berarti ya Pak ya? Ya, tanpa harus jauh-jauh ke luar daerah. Ya, sebab kita dengan kerjasama itu nanti dengan mereka juga anggota-anggota relawan kita juga ada yang dokter, ada yang perawat dan lain sebagainya, dengan berprofesi yang begitu mereka ada antusias, dan tentu termasuk nanti kita sedang jajaki wakaf atau hibah tanah untuk pendirian itu. Oke, harapannya ke depannya Pak? Ya, harapannya tentu untuk penanganan kesejahteraan sosial ini harus langkah bersama, dan tentu sekali lagi dikomandoi oleh pemerintah, sehingga unsur menzalimi itu tidak ada lagi. Ya, tentu kita juga berharap tentu sebagai stakeholder dan para pemangku kepentingan itu juga mengagendakan lah, menjadwalkan bagaimana mereka bisa tersentuh oleh baik itu bantuan sosial dan lain sebagainya. Jadi jangan ada lagi hendaknya ini karena BPJS tidak ada, ini karena KTP tidak ada, atau ini keterlambatan dan lain sebagainya. Dan sebetulnya di rumah sakit itu kan ada namanya dana kemitraan. Jadi sebetulnya pemerintah bisa titip dana kemitraan itu. Itulah yang nanti pembiaya atau membiayai mereka-mereka yang tidak tertanggung oleh BPJS. Oke. Jadi ada jalur khusus. Iya, sebetulnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan, dan misalnya daerah mematok dana kemitraan tadi, misalnya di rumah sakit Ahmad Darwis 5 miliar misalnya. Jadi kalau ada warga masyarakat yang ber-KTP 50 kota, itu bisa digratiskan. Nah, sepanjang mereka yang tidak mempunyai, karena yang kondisi-kondisi kejadian seperti itu kan tanpa persiapan mereka. Betul. Ya, tentunya di Ketotonga tadi ada seorang anak yang tumor. Ya, jadi ternyata beliau pindahan dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara mereka keluarganya sudah menunggak BPJS-nya. Nah, akhirnya tentu terpaksa kita carikan solusinya atau dibayarkan. Nah, ini suatu hal yang sebetulnya banyak harapan kita ke depan ini adalah bagaimana kita sama-sama peduli. Sebab ini adalah tanggung jawab bersama, dan kunci dari keberkahan itu adalah menyelamatkan mereka yang dalam persoalan sosial. Oke, baik. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua ya Pak. Dan mudah-mudahan juga siapapun Bapak Ibu Dauni yang menonton ini bisa juga tergerak hatinya, karena aksi sosial ini adalah tugas kita bersama. Kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia. Nah, dan mungkin Pak terakhir ada pesan yang akan disampaikan kepada seluruh Dunsana Sumber Time yang sedang menonton Pak. Silakan Pak. Ya, tentu insya Allah besok kami akan mengantarkan itu 7 orang gangguan jiwa ke Aulia Rahmah, dan sekaligus memulangkan atau menjemput yang 3 orang alhamdulillah yang telah sembuh atau pulih. Dan tentu atas nama koordinator Paksa kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, dorongan, dukungan zakat wakaf yang diberikan melalui kami ataupun langsung kepada mereka untuk bagaimana mereka bisa kita merdekakan. Jadi memerdekakan orang gangguan jiwa, insya Allah dapat kita entaskan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT tentu membalasi dengan berlipat ganda, dan jangan takut untuk bersedekah. Insya Allah Allah akan melipat gandakan sedekah tersebut. Demikian, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Buya untuk hari ini. Luar biasa Dunsana Cerita Lama, kita sudah membahas ya seputar aksi sosial yang sebenarnya banyak yang harus kita pelajari dari sosok Buya. Karena yang dihadapkan atau yang dilakukan sehari-hari bukan hanya kegiatan sosial ya Pak ya. Tapi pada saat ini kita batasi dulu untuk pembahasan tentang komunitas atau Paksa Palanta Aksi Sosial Kemanusiaan dan Sosial Palanta Aksi Kemanusiaan dan Sosial. Jadi mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi pada kita semua bahwasanya kita harus membantu sesama, kita harus memanusiakan manusia, karena bagaimanapun juga kita tidak hanya hablum minallah, tapi tetap hablum minannas juga kita jaga. Baik, terima kasih Dunsana Cerita Lama dimanapun berada. Sampai di sini dulu obrolan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.